Kita lanjutkan kuliah gangguan pada hepar ya, dengan topik sirosis hepatik. Jadi kondisi sirosis hepatik tadi terjadi setelah biasanya terjadi setelah pasien mengalami penyakit hepatitis kronis. Definisinya, sirosis adalah suatu konsekuensi penyakit liver kronis yang dikarakterisasi oleh penggantian jaringan hati normal dengan jaringan parut atau fibrosis yang terbentuk secara bertahap. Jadi pembentukan fibrosis ini semakin lama akan semakin banyak, begitu semakin membesar, dan jaringan parut ini mempengaruhi sel-sel normal maupun regenerasi daripada sel-sel hati. Dengan demikian, sel-sel hati yang normal ini mudah mengalami kerusakan dan kemudian mati, sehingga hati akan kehilangan fungsinya. Nah, secara epidemiologi, sirosis ini merupakan penyebab kematian ketiga penderita berusia 45–46 tahun setelah penyakit kardiovaskuler dan kanker. Sirosis juga merupakan kematian nomor 7 di dunia, di mana perbandingan insiden antara laki-laki dan wanita adalah 1,6 dibanding 1. Umur rata-rata terbanyak kejadiannya pada umur 30 sampai 59 tahun. Penyebab daripada sirosis seperti sudah disebutkan tadi adalah terutama adalah penyebabnya penyakit hati alkoholik, jadi hepatitis yang disebabkan oleh alkohol, kemudian bisa juga disebabkan oleh virus, ya, hepatitis virus C atau hepatitis virus B yang berkembang menjadi sirosis. Kemudian steatohepatitis non-alkoholik, ya, atau disingkat sebagai NAS, ini dikaitkan dengan kondisi diabetes mellitus, malnutrisi protein, obesitas, kemudian penyakit arteri koroner maupun pemakaian obat kortikosteroid. Ada juga penyebab yang lain yaitu hepatitis autoimun, ya, yang bisa berkembang menjadi sirosis. Di Indonesia sendiri angka kejadian sirosis hepatis ini akibat daripada hepatitis B ini 21,2 sampai 46,9%, dan hepatitis C ini berkisar 38,7 sampai 73,9%. Jadi banyak yang disebabkan karena adanya virus hepatitis. Nah, manifestasi daripada sirosis itu karena seperti kuliah sebelumnya, fungsi daripada hepar itu sangat banyak, maka dengan terjadinya jaringan fibrosis pada sel hepatosit, ini mengakibatkan beberapa gangguan. Di sini meliputi gangguan gastrointestinal, seperti anoreksia atau tidak ada nafsu makan, gangguan pencernaan, kemudian ada mual muntah, ya, perubahan BAB, ya, kemudian terjadi juga gangguan pada reproduktif di sini, ya, terjadi testitular atrofi, ya, ginekomastia, ya. Kemudian pada neurologik, ya, terjadi hepatik ensefalopati,
kemudian pada kulit di sini ada jaundice, kemudian spider angioma, ya. Pada hematologi ini contohnya adalah terjadinya anemia, kemudian trombositopenia, gangguan koagulasi, ya, kemudian gangguan metabolik seperti defisiensi kalium, hiponatrium, kemudian hipoalbumin, ya, dan gangguan kardiovaskuler seperti terjadi retensi air, kemudian asites. Nah, tanda dan gejalanya seperti tadi, manifestasi ya berkait sama dengan yang sudah diutarakan pada manifestasi. Di sini terjadi hati membesar, ya, hepar membesar, dan terasa nyeri bila ditekan. Kemudian terdapat asites. Jadi kalau kita lihat di gambarnya tadi, pada bagian perut ini terjadi perut mengalami menjadi besar begitu, kemudian terjadi fluid retensi, overload begitu ya, di dalam perut itu banyak ada air, banyak mengandung air gitu. Kemudian terjadi ikterus, mata kuning ya, kelelahan, kemudian kehilangan nafsu makan, mual muntah ya, hilangnya rambut pubis dan ketiak pada wanita, kemudian tadi manifestasi pada kulit timbul spider angiomata. Ini spider angiomata ini adalah seperti ini, jadi seperti laba-laba begitu ya. Ini seperti jaring laba-laba begitu. Selain itu kalau dilihat telapak tangannya ini kelihatan seperti memerah begitu. Nah, sirosis dibagi menjadi beberapa stadium. Di sini disampaikan ada 4 stadium, di mana stadium 1 ini ditandai dengan gejala kelelahan, kemudian mulut kering, sakit kuning ya, kulit menjadi kuning, nyeri pada perut kanan atas, dan gatal di seluruh tubuh. Untuk stadium 2 ini mulai terbentuk jaringan abnormal seperti jaringan fibrosis. Untuk stadium 3 ini menyatunya fibrosis sehingga daerah yang terkena ini memberikan dampak yang lebih besar, dan stadium yang keempat ini pasien sudah memerlukan transplantasi hati. Ada juga klasifikasi dari Child-Turcotte-Cook ya, dan ini menggambarkan berat ringannya penyakit. Di sini ada parameternya adalah adanya ensefalopati, kemudian asites dari pemeriksaan bilirubin, albumin, dan INR. Ini jika nilainya nilainya menuju ketiga ini menjadi kurang terkontrol atau semakin berat begitu ya, asites kurang terkontrol, ensefalopati kurang terkontrol, bilirubin lebih dari 3, albuminnya kurang dari 2,8, dan INR-nya lebih dari 2,2. Apa artinya ini? Kalau kita lihat di sini INR yang lebih dari 2,2 ini menunjukkan bahwa kecenderungan perdarahan, terjadinya perdarahan pada pasien itu meningkat. Nah, albumin yang kurang dari 2,8 ini menunjukkan bahwa seperti kita ketahui bahwa fungsi dari hepar adalah metabolisme protein, sehingga apabila hepar ini mengalami gangguan, tadi banyak terbentuknya fibrosis, sehingga fungsi hepar ini menjadi berkurang, maka protein yang dihasilkan jumlahnya akan lebih sedikit, sehingga di sini terjadi penurunan albumin. Kemudian untuk asites ini terjadi overload cairan pada perut, ya. Demikian juga ensefalopati ini sudah
pada salah satu manifestasi tadi dari sirosis adalah terbentuknya amonia. Nah, amonia yang masuk ke dalam sistem saraf pusat ini mengakibatkan terjadinya ensefalopati, di mana skor 3 ini menunjukkan kondisi yang kurang terkontrol. Nah, kondisi dari pasien ini bisa dilihat dengan menghitung poinnya, ya, di mana CTP yang C, kategori C ini menunjukkan prognosis yang semakin buruk. Nah, komplikasi daripada sirosis hepatis ini secara klinis sirosis hepatis dibagi atas dua, yaitu sirosis hati kompensata. Itu artinya ada, walaupun terdapat gangguan hepar, tetapi tubuh ini masih bisa melakukan kompensasi. Sedangkan sirosis dikompensata ini menunjukkan bahwa kondisi sirosis, kerusakan pada hepar ini sudah semakin buruk, ya, sehingga tubuh penderita ini tidak bisa melakukan kompensasi, sehingga biasanya ditandai dengan adanya kegagalan hepatoselular dan hipertensi portal. Nah, komplikasi yang timbul tadi adalah contohnya ensefalopati hepatik, ya, terjadi koma hepatikum. Kemudian koma hepatikum ini merupakan koma radang hati akibat fungsi hati terganggu, serta timbulnya perdarahan pada varises esofagus, ya. Kemudian terjadinya infeksi saluran cerna. Di sini misalnya terjadi peritonitis bakterial spontan. Nah, ini komplikasi tadi yang sudah disebutkan, ada ensefalopati hepatik, ya, ensefalopati hepatik, kemudian hipertensi portal, terjadi asites, kemudian varises esofagus, ya, peritonitis bakterial spontan, ya, sindrom hepatorenal, ya, gangguan renal akibat gangguan hepar, kemudian terjadi kanker hepar. Nah, pengobatan pada pasien dengan sirosis ini tidak lepas dari komplikasi yang timbul pada pasien tersebut. Jadi pengobatannya memang tidak ada obat yang secara spesifik bisa digunakan pada pasien sirosis, namun yang dilakukan pengobatan adalah komplikasi yang timbul pada pasien tersebut. Nah, untuk menegakkan diagnosis dapat dimulai dari riwayat pasien yang mempunyai riwayat minum alkohol atau pernah terkena hepatitis kronis. Nah, selain daripada riwayat pada pasien, juga dilakukan serangkaian pemeriksaan, baik pemeriksaan pencitraan yang menunjukkan kerusakan hati, pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan adanya gangguan pada fungsi hepar, juga dilakukan biopsi hati. Nah, pemeriksaan pencitraan ini contohnya adalah melalui ultrasonografi abdomen atau USG, MRI, CT scan, kemudian ada juga endoskopi, ini terutama untuk memeriksa adanya varises di esofagus dan gaster, untuk pencegahan dan juga untuk terapi pada pasien yang mengalami komplikasi perdarahan varises esofagus, ya. Nah, ini pemeriksaan laboratorium seperti AST, ALT, ya, kemudian alkali fosfatase, bilirubin, albumin, globulin, waktu protrombin, natrium darah, trombosit, leukosit, neutrofil, kemudian anemia. Tadi untuk mendeteksi selain menunjukkan kegagalan fungsi hati, juga untuk mendeteksi adanya komplikasi yang timbul. Misalnya tadi terjadi peritonitis bakterial, berarti ditandai dengan meningkatnya
leukosit, neutrofil, ya, kemudian terjadi perdarahan tadi terjadi perdarahan pada varises esofagus, ini ditunjukkan dengan meningkatnya waktu protrombin misalnya, ya. Demikian juga terjadinya anemia. Nah, pemeriksaan laboratorium ini juga digunakan untuk mencari penyebab dari sirosis yang terjadi, seperti pemeriksaan serologi virus hepatis, ya, dengan HBsAg, HBeAg, ya, anti HBc, HBV maupun anti HCV, ya, baik untuk hepatitis B maupun untuk hepatitis C, ya, karena penyebabnya tadi utamanya adalah hepatitis B maupun hepatitis C. Kemudian pemeriksaan autoantibody, ya, untuk autoimun hepatitis, kemudian saturasi transferin dan ferritin, ini karena pada pasien asites ini sering timbul kelebihan zat besi, ya. Kemudian seruloplasmin dan Cooper untuk penyakit Wilson, ya, maupun alfa-1 antitripsin. Nah, pengobatan dari sirosis hati ini bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan penyebab daripada sirosis. Tadi tergantung, ya, karena sirosis itu penyebabnya selain virus juga bisa disebabkan oleh non-infeksius seperti alkohol, kemudian obat-obatan juga bisa. Sehingga harus diketahui penyebab daripada sirosis tadi. Apabila penyebabnya adalah alkohol, maka disarankan bagi penderita untuk menghentikan minum alkohol, ya. Kemudian apabila penyebabnya adalah obat-obatan juga sama, obat-obatan yang bersifat hepatotoksik harus dihentikan. Kemudian kalau penyebabnya adalah virus hepatitis, misalnya tadi hepatitis B, ya, maka dilakukan pengobatan untuk mengendalikan virus, ya, dengan misalnya pemberian antivirus, ya, atau steroid itu untuk menekan penyakit autoimun yang menjadi penyebab hepatitis, dan juga terkait dengan penekanan terhadap kelebihan daripada zat besi. Nah, selain tujuan tadi memperlambat maupun mengembalikan kondisi liver, ya, walaupun kalau sudah sirosis ini akan sulit, ya. Jadi intinya memperlambat progresi daripada penyakit liver, kemudian mencegah dan mengobati komplikasi, ya. Kemudian menentukan transplantasi hepar. Namun demikian kalau di Indonesia sepertinya transplantasi hepar itu hampir sangat jarang dilakukan. Yang sering dilakukan adalah dengan mencegah dan mengobati komplikasi biasanya. Tidak ada pengobatan spesifik untuk pasien sirosis, seperti tadi sudah saya singgung, bahwa pengobatan ditujukan untuk mengobati gejala maupun komplikasi yang menyertai dari gangguan liver yang sudah berat. Kemudian di sini ada pengobatan secara umum, kemudian pengobatan secara spesifik, ya, pengobatan komplikasi, ya, maupun liver transplantasi. Pada penata laksanaan secara umum, ini pada pasien diminta untuk meningkatkan asupan nutrisi yang baik, ya, seperti ini. Jadi diet untuk pasien dengan sirosis adalah diet dengan kalori tinggi, dengan kandungan karbohidrat yang tinggi,
dan lemaknya sedang, ya, untuk protein disesuaikan. Kemudian cukup mineral dan mineral dan vitamin, diet rendah garam dan pembatasan cairan, kemudian makanan yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Nah, kira-kira apa makanan yang mengandung karbohidrat tinggi? Ya berarti ada nasi, bisa ubi juga bisa ya, ubi juga bisa, kemudian makanan yang mudah dicerna ini sebenarnya seperti glukosa ya, sirup ya, dan tidak merangsang. Makanan yang merangsang misalnya adalah pedas ya, kemudian yang berbau menyengat, ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi. Bahan makanan yang mengandung gas dihindari. Jadi ada beberapa makanan yang mengandung gas ini dihindari pada pasien dengan sirosis. Ini adalah penyebab sirosis. Tadi sudah disampaikan sebagian bahwa bisa disebabkan karena virus, terutama hepatitis B dan C, kemudian alkohol, drug induced, ya. Kemudian di sini ada beberapa jenis yang lain, misalnya ini ada Wilson disease, sehingga tadi ada pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi hal ini. Ada juga idiopathic cirrhosis, ya, atau terjadi obstruksi pada saluran yang menuju hepar, ya, atau terjadi defisiensi alfa-1 antitripsin. Ya, ada banyak, dan pengobatannya juga melibatkan penyebab daripada atau disesuaikan dengan penyebab daripada sirosis. Nah, sebagai contoh tadi sudah disampaikan pengobatan berbasis penyebab di sini untuk sirosis alkohol ini diharapkan pasien menghentikan penggunaan alkohol, kemudian pemberian support nutrisi dengan kalori lebih dari 3.000 kilokalori per hari bersama dengan multivitamin, kemudian pemberian prednisolon atau pentoxifilin pada beberapa kasus yang berat. Untuk post-viral cirrhosis, ini penyebabnya adalah virus. Pada kondisi infeksi hepatitis B kronis, ini diberikan interferon alfa 2B, ya, atau pegylated interferon alfa 2B, atau lamivudin 100 mg satu kali sehari sampai HbA/Ag negatif. Ya, ada beberapa antivirus lain yang bisa dicoba, ya, yaitu entecavir, tenofovir, adefovir dipoxil, ya. Kemudian pasien dengan penyakit hepatitis C kronis ini dapat diberikan pegylated interferon alfa 2B dan ribavirin. Pada kasus terjadinya hepatitis B dan D, ini bisa diberikan pegylated interferon alfa 2B. Ya. Nah, pada beberapa kasus drug induced, misalnya methotrexate, metildopa, isoniazid, maka apabila terjadi sirosis, obat ini harus dihentikan. Ada juga sirosis yang disebabkan karena gangguan pada sistem biliari. Ini adalah obat yang diberikan seperti ursodeoxycotic acid, ya. Ini kalau di Indonesia kalau nggak keliru brand name-nya Urdafak gitu ya. Kemudian ada steroid
azathioprin, ya, colchicine, methotrexate, ya. Kemudian pembatasan intake makanan berlemak, ya, karena biasanya terjadi perlemakan hati. Kemudian injeksi vitamin K setiap bulan. Untuk yang penyebabnya adalah NAS, ya, dilakukan pengendalian berat badan, ya, diabetes maupun hiperlipid, kemudian pemberian metformin, ya, pioglitason, ya, atorvastatin, ya. Untuk hemochromatosis ini terjadi akibat gangguan hepar yang menyebabkan tingginya kadar Fe di dalam hepar. Ini dilakukan venesection 500 ml darah, ya, hingga serum besi ini normal, ya. Atau pemberian terapi kelat dengan desferrioxamine 40 sampai 80 mg per kilogram per hari. Nah, pengobatan berbasis pada penyebab yang lain, misalnya tadi Wilson disease, ini diberikan kelat agent seperti penisilamin, kemudian trientin hidroklorid, kemudian zinc asetat, ini bisa ditambahkan. Kemudian pasien dengan gangguan neurologi ini dapat diberikan dimercaprol intramuskuler atau tetratiumolidat, ya. Bisa ada juga alternatifnya yaitu liver transplantasi, ya. Apabila sirosis ini diakibatkan oleh terjadinya obstruksi pada saluran pembuluh darah yang menuju ke hepar. Nah, ini maka dilakukan beberapa manajemen, ya, seperti penyebab utama terjadinya obstruksi ini harus juga di treatment, ya. Kemudian pemberian streptokinase diikuti dengan heparin dan warfarin jika penyebabnya adalah terjadinya trombosis, ya. Percutaneous balon angioplasti, jadi pembentukan pembuluh darah buatan, ya, untuk menghindari adanya obstruksi tadi. Dan transplantasi pada hepar. Nah, ini adalah komplikasi yang sering terjadi seperti tadi, asites, ya, kemudian spontaneous bacterial peritonitis, hepatic encephalopathy, portal hipertensi, variceal bleeding, ya, kemudian gagal ginjal, ini trombosis pada vena porta, ya, adanya karsinoma pada sel hepatosit, dan terjadinya perdarahan. Nah, pada asites itu seperti apa? Jadi pada asites ini ditandai dengan terjadinya overload cairan, ini perutnya menjadi besar, ya. Nah, manajemennya adalah pasien melakukan bed rest, ya, istirahat di tempat tidur, kemudian diet rendah garam, ya, hindari NSAID maupun pembatasan cairan 1 sampai 1,5 liter per 24 jam. Kemudian untuk mengeluarkan cairan dari tubuhnya, ya, yang terkumpul di perut tadi diberikan spironolakton dengan dosis 25 mg per 6 jam per oral. Ini bisa ditingkatkan dosisnya setiap
48 jam menjadi 400 mg per 24 jam. Bisa juga ada triamteren dan amilorid, tapi ini saya rasa jarang digunakan di Indonesia ya. Biasanya kalau tidak membaik diberikan furosemid. Ya. Jadi kalau spironolakton sebenarnya adalah diuretik yang tidak begitu kuat ya, tidak kuat ya. Tetapi merupakan drug of choice pada asites. Kalau tidak membaik, ini penambahan furosemid ini bisa dilakukan. Nah, bagaimana melakukan monitoring terhadap perbaikan dari asites? Ini dilakukan dengan cara menimbang berat badan. Tiap hari ini kurang dari 0,5 kilogram per hari. Diuretik harus dihentikan jika terdapat hiponatremia yang berat. Kemudian bisa juga dilakukan namanya parasintesis, ya. Jadi diambil cairannya begitu ya, diikuti dengan pemberian infus albumin, ya karena biasanya pasien dengan sirosis tadi disebutkan terjadi penurunan albumin. Kalau albumin mengalami penurunan, ini biasanya cenderungnya memang terjadi penimbunan cairan, ya, penimbunan cairan. Sehingga diberikan infus albumin. Atau dengan pemasangan Levinsan, ya. Jadi ini cairan yang berlebihan ini bisa dikeluarkan. Ya. Kemudian untuk infeksi bakterial peritonitis, ya, ini bisa diberikan antibiotik, bisa menggunakan sifotaksin, ya. Atau bisa juga amoksiklaf ya dengan dosis seperti tertera ya. Kemudian untuk profilaksis bisa juga diberikan ada ciprofloxacin dan cotrimoxazole sekali seminggu ya. Bila terjadi bakterial peritonitis. Kalau untuk hepatic encephalopathy ini dilakukan dengan penurunan intake protein, kemudian menjaga keseimbangan elektrolit dan intake kalori, ya. Kemudian pada pasien yang mengalami perdarahan pada saluran cerna, ini dilakukan aspirasi dan pembilasan pada saluran cerna ya. Kemudian kemudian diberikan laktulos ya. Laktulos ini 15 sampai 30 ml 3 kali sehari ya. Atau lasitol ya, kalau di Indonesia mungkin laktulos dan oral neomycin ya. Oral neomycin 0,5 sampai 1 gram per 6 jam. Ada beberapa alternatif yang lain, di sini disebutkan ada metronidazole dan rifaximin, ya. Kemudian mannitol IV digunakan jika terjadi cerebral edema, terjadi odem pada otak, ya. Kemudian saran di sini memang pada sirosis ini pada beberapa slide ya kita lihat ada transplantasi ya.
Nah, kalau di Indonesia biasanya yang dipakai ya oral neomycin ya, atau Lactulose. Nah, neomycin atau Lactulose itu mencegah mengurangi efek dari timbulnya amonia yang nantinya bisa menimbulkan hepatic encephalopathy. Kemudian hepatorenal syndrome ini dihindari dengan penggunaan diuretik yang overuse, ya, yang berlebihan, kemudian pemberian albumin dengan atau tanpa hemodialisis, ya, kemudian steril presin berupa ini merupakan vasopresin analog, ya, kemudian alpha adrenergic agonis, ya, seperti norepinephrine, ya, octreotide ini juga sering diberikan pada pasien, ya, bersamaan dengan albumin. Nah, variceal bleeding ini ditandai dengan perdarahan. Biasanya pasien mengalami muntah darah begitu. Nah, di sini terjadi perdarahan pada varises tapi di esofagus. Pengatasannya adalah pemberian beberapa obat-obatan seperti vasopresin, ya, vasopresin, kemudian bersama dengan nitrogliserin, ya, atau somatostatin ini juga sering diberikan di Indonesia, ya. Kemudian ada balon temponit, ini jarang, ya. Yang sering dilakukan ada endoskopik skleroterapi atau endoskopik band ligation. Nah, ini sering dilakukan. Tapi ini merupakan suatu tindakan, ya, untuk mengurangi terjadinya perdarahan. Nah, untuk portal hipertensi ini juga sering diberikan obat-obat ini, yaitu non-selektif beta blocker, termasuk di dalamnya adalah propanolol dan nadolol. Kemudian ada golongan nitrat, tapi yang sering digunakan adalah propanolol. Nah, pasien dengan komplikasi karsinoma pada hepatoseluler ini pengobatan dengan tujuan terapi kuratif pada kondisi tidak terjadi metastasis ini dilakukan melalui pembedahan, ya. Kemudian pada kondisi paliatif, ya, ini dilakukan menggunakan kemoterapi, menggunakan sorafenib, ya. Demikian juga ini lagi-lagi ada transplantasi hati, ya, jika terdapat tumor, ya, atau jika terdapat penyakit liver yang sudah berat. Nah, bagaimana caranya mencegah terjadinya sirosis? Maka faktor risiko terkait dengan timbulnya sirosis ini harus dieliminasi. Misalnya mengurangi atau meniadakan penggunaan alkohol, ya, ini bisa mencegah 75-80% dari semua kasus terjadinya sirosis. Kemudian menjaga diet yang sehat, ya, termasuk semua makanan yang sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian tadi terkait penghentian alkohol, ya. Kemudian memperhatikan beberapa hal seperti mempraktekkan seks yang aman, menghindari jarum yang terkontaminasi untuk mencegah terjadinya hepatitis. Kemudian mendapatkan imunisasi untuk hepatitis A dan B,
kemudian juga untuk pneumokoki dan influenza pada orang-orang dengan risiko yang tinggi. Kemudian mendapatkan pengobatan yang cepat ya dan tepat ya apabila terdiagnosis hepatitis B atau hepatitis C agar tidak masuk ke dalam kondisi sirosis. Kemudian ini terkait dengan kelebihan besi yang terjadi, ya. Jadi secara teratur ini menghilangkan kelebihan darah itu tadi, ya, untuk mengurangi terjadinya hemokromatosis. Kemudian menggunakan protective cloth, ya, ketika menggunakan bekerja dengan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, ya, karena bisa masuk dalam kulit, misalnya bisa terabsorpsi begitu, kemudian menyebabkan terjadinya hepatotoksik, misalnya ketika di kebun menyemprot dengan desinfektan begitu terlalu banyak desinfektan yang mengenai kulit, kemudian masuk ke dalam tubuh dan mengakibatkan terjadinya memberikan efek hepatotoksik. Ya. Nah, saya rasa sekian diskusi atau presentasi mengenai sirosis kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.